Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidin Nursanti dari kelas 1D Administrasi Logistik. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rangkuman atau review materi tentang SAP. Saya mengambil sumber dari YouTube Ibu Dera Torviani, yaitu video introduce pertama atau SAP 01 unit 1. Oke, apa sih yang kita harapkan setelah kita mempelajari SAP kali ini? Yang pertama, kita diharapkan mampu memahami sistem terminologi SAP. Kemudian, kita juga diharapkan mampu memahami konsep mengenai SAP Business Solution. Dan yang terakhir, kita akan mempunyai skill atau dasar-dasar pengetahuan mengenai SAP untuk pengembangan sistem SAP selanjutnya. Oke, kita ke materinya saja langsung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai unit 1, yaitu introduction. Nah, apa sih SAP itu? SAP itu kepanjangan dari System Application and Processing, yang merupakan sebuah aplikasi yang dapat membantu bisnis proses yang ada di sebuah perusahaan. SAP ini berdiri pada tahun 1972 di Jerman, dibuat atau dirangkai dan disusun oleh 5 pegawai IBM yang merupakan salah satu perusahaan teknologi yang terkemuka di sana. Nah, SAP ini berfungsi untuk membantu atau sebagai alat bantu untuk melancarkan proses ERP atau Enterprise Resource Planning. Nah, dalam pengembangannya pada tahun 1972 SAP kan didirikan. Nah, kemudian pada tahun 1973 SAP ditambahkan dengan software accounting untuk membantu sistem SAP yang telah ada sebelumnya. Kemudian pada tahun 1974 ditambahkan pula software flexibility dan juga adanya perubahan atau konversi berbasis dari DOS ke OS. Kemudian pada tahun ini juga telah digunakannya SAP sebanyak lebih dari 40 perusahaan yang ada di Jerman. Kemudian pada tahun 1976 telah muncul sistem SAP GmbH dengan pengembangan karyawan yang awalnya 5 orang menjadi 9 orang, kemudian menjadi 25 orang. Pada tahun 1977, SAP memiliki perpindahan headquarter dan memiliki server tersendiri juga. Kemudian pada tahun 1980, SAP pindah kantor ke Walldorf Industrial Park. Dan pada tahun 1982, yaitu pada saat SAP ulang tahun ke yang 10 tahun, SAP telah digunakan oleh lebih dari 250 perusahaan yang ada di Jerman. Nah, SAP sendiri memiliki branch office yang tersebar di beberapa negara, seperti di Jerman, di Amerika, Jepang, Prancis, Brazil, dan sebagainya. Kemudian, cabang pertama dari SAP ini sendiri ada di Australia. Nah, contoh perusahaan yang telah menggunakan sistem SAP ini ada seperti dari Bank Mandiri, Telkomsel, Honda, kemudian Nokia, dan juga Pertamina. Nah, semakin berkembangnya zaman dan semakin terkenalnya SAP ini akan kegunaannya kepada sebuah perusahaan besar maupun perusahaan kecil, tentu saja SAP memiliki kelemahan dan kekurangan. SAP juga memiliki kompetitor yang ada, salah satunya itu ada dari Oracle. Kelemahan SAP antara lain yaitu penampilannya yang kurang menarik dan terlihat jadul. Untuk mengimbangi hal tersebut, SAP membuat sistem customize yang dimana sebuah perusahaan dapat mengcustom penampilan dari SAP-nya dengan cara menggabungkan dua aplikasi. Yang pertama, aplikasi SAP, kemudian aplikasi sistem bawaan dari perusahaan tersebut. Dengan digabungkannya dua aplikasi tersebut, maka akan terciptalah aplikasi yang memiliki sistem sebagus SAP dengan penampilan yang lebih menarik dan lebih bagus. Nah, ERP yang ada di SAP ini menjadi dasar sebuah perusahaan untuk memanage distribusi, supply chain, dan sebagainya. Dengan berkembangnya zaman, pada tahun 90-an, SAP atau ERP yang semulanya bersifat manual, kini berubah menjadi digital. Yang selanjutnya ada 3 tipe SAP yang berbeda, yang dimana penggunaan SAP ini didasari oleh bagaimana dan seberapa besar perusahaan yang terkait atau company size-nya seperti apa. Jika perusahaan kecil, maka SAP yang digunakan itu adalah SAP Business One, yang dimana harganya relatif lebih murah namun tidak dapat di-customize.
Lalu, jika perusahaan berukuran sedang, maka SAP yang digunakan adalah SAP All-in-One yang dimana sistemnya dapat di-customize, namun tidak semua dapat di-customize, sehingga hanya beberapa saja yang dapat di-customize. Lalu yang terakhir, ada perusahaan yang besar dapat menggunakan SAP Business Suite yang dimana semua sistemnya dapat di-customize sesuai dengan keinginan perusahaan. Oke, yang selanjutnya ada komponen-komponen yang ada di dalam SAP, yaitu terdiri dari 8 komponen. Yang pertama ada komponen CRM, yaitu Customer, lalu ada komponen ERP atau Enterprise, lalu ada SRM atau Supplier, lalu ada SCM atau Supply Chain, lalu ada PLM, lalu ada ERP Financial, lalu ada ERP HCM, dan yang terakhir ada ERP Enterprise Portal. Nah, apa saja sih yang diintegrasikan oleh SAP ini? Yang pertama ada people atau sumber daya manusia, lalu ada informasi atau information, dan ada processing atau proses. Oke, selanjutnya ada liputan mengenai ERP. Apa saja yang ada di dalam ERP? ERP itu meliputi yang pertama ada finansial, lalu ada corporate service, lalu ada operasional, dan yang ketiga ada human capital management. Lalu yang ada di dalam business suite itu meliputi SAP Customer Relationship Management, lalu yang kedua ada SAP Product Recycle, lalu yang ketiga ada SAP Supplier Relationship Management, lalu ada SCM, lalu ada Project Suite, dan sebagainya. Oke, yang terakhir ada materi mengenai industri apa saja yang menggunakan SAP. Yang pertama ada industri otomotif, lalu ada banking, ada chemical, ada healthcare, ada logistik, ada mining, ada oil and gas, lalu ada public section, dan ada retail. Baik, mungkin segitu saja materi yang dapat saya sampaikan, materi yang dapat saya review dan rangkum. Maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.